Sebagian besar pria berusia di atas 50 tahun menjalani hari-hari mereka tanpa menyadari bahwa di dalam tubuh mereka sesuatu sedang terjadi secara perlahan, tapi pasti, peradangan pada kelenjar prostat. Ini bukan masalah keturunan, bukan pula nasib buruk. Ini adalah hasil dari kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus selama bertahun-tahun. Tanpa disadari, kebiasaan itu memperbesar prostat, menyebabkan gangguan buang air kecil, dan mengganggu tidur malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat terbaik. Banyak yang mengira sering buang air kecil di malam hari hanyalah bagian dari proses menua. Padahal, tubuh sedang memberikan sinyal penting. Sayangnya, banyak pria yang tidak mendengarkannya hingga gejala menjadi sangat mengganggu. Bagaimana jika Anda bisa menghentikan siklus ini sebelum semuanya terlambat? Bagaimana jika Anda bisa tidur nyenyak kembali tanpa harus bangun berkali-kali untuk buang air kecil? Dalam video ini, kita akan membahas penyebab sebenarnya dari pembesaran prostat yang sering tidak disadari, mengenali gejala awal yang kerap dianggap remeh, dan memperkenalkan perubahan kecil dalam gaya hidup yang bisa membantu mencegah kondisi ini berkembang menjadi lebih serius. Informasi yang akan disampaikan bukan sekadar teori. Ini adalah nasihat yang biasa diberikan oleh para dokter spesialis prostat kepada pasien mereka. Kelenjar prostat adalah bagian penting dalam sistem reproduksi pria, berukuran sebesar kacang kenari dan terletak tepat di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Namun, seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 50 tahun, kelenjar ini cenderung membesar secara perlahan. Pembesaran inilah yang sering menekan saluran kemih dan mengganggu aliran urin. Kondisi ini dikenal sebagai benign prostatic hyperplasia atau disingkat BPH. Masalahnya, BPH sering berkembang tanpa tanda yang mencolok. Banyak pria tidak menyadari perubahan kecil dalam kebiasaan buang air kecil mereka, hingga suatu hari mereka kesulitan buang air kecil sama sekali atau merasa sangat tidak nyaman. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan pada kandung kemih, bahkan memengaruhi ginjal. Tapi tenang, berita baiknya adalah kondisi ini bisa dikendalikan. Bahkan, bisa dicegah sejak dini dengan mengenali gejala awal dan melakukan beberapa perubahan gaya hidup sederhana. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama dalam video ini. Jadi, bila Anda adalah pria berusia di atas 50 tahun, atau memiliki ayah, saudara laki-laki, atau sahabat yang berada dalam kelompok usia ini, informasi ini sangat penting untuk diketahui. Mari kita mulai perjalanan ini dengan niat untuk memahami tubuh kita lebih baik, dan mengambil langkah bijak untuk menjaga kualitas hidup yang lebih sehat dan tenang. Untuk memahami bagaimana menjaga kesehatan prostat, pertama-tama kita perlu memahami apa sebenarnya yang terjadi saat prostat membesar. Banyak pria mendengar istilah BPH dari dokter atau dari brosur kesehatan, tetapi tidak semua orang memahami artinya secara menyeluruh. BPH adalah singkatan dari benign prostatic hyperplasia, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembesaran prostat jinak. Kata jinak di sini penting, karena menandakan bahwa kondisi ini bukan kanker. Namun demikian, walaupun tidak bersifat ganas, BPH tetap bisa sangat mengganggu kehidupan sehari-hari jika tidak ditangani dengan benar. Prostat yang membesar dapat menekan uretra, saluran kecil tempat keluarnya urin dari kandung kemih keluar tubuh. Tekanan inilah yang menyebabkan berbagai gejala yang sering dirasakan pria usia lanjut, seperti aliran urin yang lemah, sering buang air kecil di malam hari, atau perasaan tidak tuntas setelah buang air kecil. Secara alami, prostat memang akan mengalami pertumbuhan seiring bertambahnya usia. Saat seorang pria mencapai usia 40-an, sel-sel prostat mulai berkembang lebih cepat, dan proses ini berlanjut hingga usia lanjut. Pada sebagian besar pria,
Pembesaran ini tidak menimbulkan masalah besar, namun pada sebagian lainnya, ukuran prostat yang bertambah bisa menekan uretra dan menyebabkan berbagai kesulitan saat buang air kecil. Gejala awal dari BPH seringkali sangat ringan, sehingga banyak yang mengabaikannya. Anda mungkin merasa harus buang air kecil lebih sering dari biasanya, terutama pada malam hari, atau mungkin Anda merasa butuh waktu lebih lama di kamar mandi untuk memulai atau menyelesaikan buang air kecil. Bahkan bisa terjadi tetesan urin yang keluar setelah Anda merasa sudah selesai. Gejala-gejala ini, jika muncul berulang kali, bukan sekadar akibat dari usia tua. Ini adalah sinyal bahwa prostat Anda mungkin sedang membesar. Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa pembesaran prostat bukanlah proses yang terjadi mendadak. Ia berkembang perlahan, seringkali tanpa rasa sakit, dan gejalanya bertambah buruk seiring waktu. Karena itu, sangat penting bagi pria untuk waspada sejak awal. Mengenali gejala ringan dan bertindak cepat adalah kunci untuk mencegah komplikasi serius seperti retensi urin, urin tertahan di kandung kemih, infeksi saluran kemih, atau bahkan kerusakan kandung kemih. Mengapa BPH bisa terjadi? Penelitian menunjukkan bahwa perubahan hormonal akibat penuaan memegang peran besar. Seiring usia, kadar testosteron dalam tubuh pria menurun, sedangkan hormon lain seperti dihidrotestosteron, DHT, bisa tetap tinggi. DHT inilah yang memicu pertumbuhan sel-sel prostat. Selain itu, gaya hidup modern seperti kurang bergerak, stres berkepanjangan, dan pola makan tinggi lemak juga dapat memperparah kondisi ini. Namun, berita baiknya adalah BPH dapat dikendalikan, bahkan dicegah, jika ditangani dengan tepat. Dengan gaya hidup sehat, pola makan seimbang, serta pemeriksaan rutin ke dokter, pria bisa mempertahankan fungsi prostat yang baik dan menikmati kehidupan yang nyaman di usia lanjut. Penting untuk dicatat bahwa setiap pria memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang mengalami gejala ringan selama bertahun-tahun tanpa perlu pengobatan. Ada pula yang mengalami gangguan cukup berat hingga memerlukan perawatan medis atau tindakan lanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik dan komunikasi terbuka dengan tenaga medis sangat penting dalam menentukan langkah terbaik untuk menjaga kesehatan prostat Anda. Di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang gejala-gejala awal yang sering diabaikan dan bagaimana gejala ringan itu bisa menjadi masalah serius jika dibiarkan. Mengenali tanda-tanda tubuh adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri, dan itu adalah langkah pertama menuju kesehatan yang lebih baik. Banyak pria yang hidup bertahun-tahun dengan gejala-gejala kecil tanpa menyadari bahwa tubuh mereka sedang berusaha memberi peringatan. Gejala-gejala awal dari pembesaran prostat seringkali terlihat sepele. Namun jika diabaikan, gejala ini dapat berkembang menjadi gangguan yang lebih serius dan bahkan memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Salah satu tanda pertama yang sering dialami adalah aliran urin yang melemah. Ketika Anda ke kamar mandi, aliran urin terasa tidak sekuat dulu. Mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk memulai buang air kecil, atau urin keluar tersendat-sendat. Ini terjadi karena prostat yang membesar mulai menekan uretra, saluran kecil, tempat keluarnya urin. Gejala lain yang sangat umum adalah frekuensi buang air kecil meningkat, terutama di malam hari. Anda mungkin terbangun beberapa kali setiap malam hanya untuk pergi ke kamar mandi. Kondisi ini dikenal sebagai nokturia. Pada awalnya, mungkin hanya sekali dalam semalam. Lama-kelamaan bisa menjadi 2, 3 kali, bahkan lebih. Kebiasaan ini tidak hanya mengganggu tidur, tetapi juga membuat tubuh kelelahan keesokan harinya.
kualitas tidur yang buruk dari waktu ke waktu bisa menyebabkan kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, dan bahkan menurunnya semangat menjalani aktivitas. Salah satu gejala yang sering dianggap biasa adalah perasaan tidak tuntas setelah buang air kecil. Setelah selesai buang air, masih terasa seolah kandung kemih belum benar-benar kosong. Beberapa menit kemudian, Anda merasa harus kembali ke kamar mandi. Sensasi ini muncul karena tekanan dari prostat menghambat aliran urin keluar sepenuhnya. Tidak jarang juga muncul dribbling, yaitu tetesan urin yang masih keluar setelah Anda merasa sudah selesai. Hal ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman, bahkan memengaruhi kebersihan dan rasa percaya diri. Masalahnya adalah, banyak pria mengira semua gejala ini adalah bagian normal dari proses menua. Wajar saja kalau sering ke kamar mandi, saya sudah tua. Begitu pikir sebagian besar dari kita. Tapi kenyataannya, tubuh sedang berusaha memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika gejala-gejala ringan ini diabaikan, kondisi bisa berkembang menjadi lebih serius. Retensi urin adalah salah satu komplikasi yang paling sering terjadi, yaitu saat kandung kemih tidak dapat mengosongkan diri dengan sempurna. Jika kandung kemih terus-menerus menyimpan urin sisa, risiko infeksi saluran kemih meningkat. Dalam kasus yang lebih berat, kandung kemih bisa menjadi lemah dan kehilangan kemampuan untuk mendorong urin keluar secara alami. Lebih dari itu, tekanan dari kandung kemih yang penuh bisa naik ke ginjal, menyebabkan kerusakan ginjal yang permanen jika tidak ditangani segera. Inilah mengapa penting sekali untuk tidak menyepelekan tanda-tanda awal. Kadang-kadang, pria baru mencari bantuan medis ketika rasa nyeri muncul atau ketika mereka sama sekali tidak bisa buang air kecil, sebuah keadaan darurat medis yang membutuhkan penanganan segera. Dokter spesialis kesehatan pria sangat menekankan pentingnya mewaspadai perubahan kecil dalam pola buang air kecil. Menunda penanganan hanya memperbesar risiko kerusakan pada sistem kemih. Sebaliknya, jika gejala dikenali sejak dini, ada banyak cara untuk mengelola kondisi ini tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Ingatlah, mengenali dan memahami tanda-tanda dari tubuh kita bukanlah tanda kelemahan. Justru itu adalah bentuk kebijaksanaan dan perhatian terhadap diri sendiri. Kita tidak bisa mencegah bertambahnya usia, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menjalaninya. Dengan mendengarkan tubuh dan bertindak tepat waktu, kita dapat menjaga kesehatan prostat dan mempertahankan kenyamanan hidup di masa tua. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas kebiasaan sehari-hari yang tampak tidak berbahaya, namun diam-diam memperparah pembesaran prostat. Mengetahui apa yang harus dihindari sama pentingnya dengan mengetahui apa yang harus dilakukan. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa beberapa kebiasaan kecil yang tampak biasa saja ternyata memberi dampak besar terhadap kesehatan tubuh, termasuk pada kelenjar prostat. Kebiasaan ini dilakukan setiap hari, bertahun-tahun lamanya, dan tanpa kita sadari, bisa mempercepat proses peradangan dan pembesaran prostat. Mengetahui apa saja kebiasaan tersebut adalah langkah penting agar kita bisa menghindarinya sedini mungkin. Minuman seperti kopi, teh, dan minuman bersoda mengandung kafein, zat yang merangsang kandung kemih dan meningkatkan produksi urin. Bagi pria dengan pembesaran prostat, ini bisa memperburuk gejala seperti sering buang air kecil dan rasa ingin kencing yang tiba-tiba. Selain itu, kafein juga bersifat diuretik, yang berarti membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan. Kandungan kafein juga dapat menyebabkan iritasi pada lapisan kandung kemih dan prostat, memperparah peradangan yang mungkin sudah ada. Jika Anda terbiasa minum beberapa cangkir kopi setiap hari, cobalah untuk menguranginya secara bertahap. Mengganti dengan air putih atau teh herba tanpa kafein bisa menjadi pilihan yang lebih aman
bagi kesehatan prostat. Gaya hidup modern membuat banyak orang lebih banyak duduk, entah itu di depan televisi, komputer, atau saat berkendara. Duduk dalam waktu lama tanpa gerakan menyebabkan aliran darah ke daerah panggul menjadi lambat. Ini memicu penumpukan cairan dan memperbesar risiko peradangan pada organ-organ di sekitarnya, termasuk prostat. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik juga berkaitan dengan peningkatan risiko obesitas, tekanan darah tinggi, dan gangguan metabolik. Semua kondisi yang turut memperburuk kesehatan prostat. Untungnya, solusinya cukup sederhana. Hanya dengan berjalan kaki ringan selama 20-30 menit setiap hari atau melakukan peregangan ringan beberapa kali dalam sehari, sirkulasi darah di sekitar prostat dapat terjaga dengan baik. Banyak pria, terutama yang mengalami sering buang air kecil, cenderung mengurangi minum air dengan harapan bisa mengurangi frekuensi ke kamar mandi. Sayangnya, kebiasaan ini justru berbalik merugikan. Ketika tubuh kurang cairan, urin menjadi lebih pekat dan asam. Ini membuat saluran kemih lebih mudah teriritasi dan memperburuk gejala yang sudah ada. Minum cukup air membantu menjaga aliran urin tetap lancar, mencegah infeksi, dan menjaga kandung kemih serta prostat tetap dalam kondisi sehat. Idealnya, pria dewasa sebaiknya mengonsumsi sekitar 6-8 gelas air putih setiap hari, tergantung pada aktivitas dan cuaca. Apa yang kita makan setiap hari sangat memengaruhi peradangan dalam tubuh. Makanan yang tinggi lemak jenuh, gula tambahan, dan zat aditif dalam makanan olahan dapat meningkatkan peradangan sistemik, termasuk di area prostat. Daging merah berlemak, gorengan, makanan cepat saji, dan makanan instan sebaiknya dikonsumsi dengan sangat terbatas. Sebaliknya, pola makan yang kaya akan sayuran berdaun hijau, buah-buahan segar, ikan berlemak seperti salmon atau sarden, serta biji-bijian utuh, memberikan efek antiinflamasi alami dan mendukung kesehatan prostat secara menyeluruh. Tomat yang mengandung likopen adalah salah satu makanan terbaik untuk melindungi prostat. Meskipun tampak tidak berhubungan langsung, stres berkepanjangan dapat berdampak besar terhadap kondisi fisik tubuh. Stres dapat memengaruhi keseimbangan hormon, menurunkan daya tahan tubuh, dan memicu peradangan. Semua ini bisa memperparah kondisi BPH. Mengelola stres melalui meditasi, doa, hobi, berbicara dengan orang yang dipercaya, atau hanya dengan berjalan-jalan santai di pagi hari, bisa membantu menjaga stabilitas emosi dan memperkuat kesehatan secara keseluruhan, termasuk kesehatan prostat. Mengubah kebiasaan bukanlah hal yang mudah, terutama jika sudah dilakukan bertahun-tahun. Namun ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju gaya hidup lebih sehat akan memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Jangan menunggu sampai gejala menjadi parah untuk bertindak. Mulailah hari ini dengan mengenali dan menghindari kebiasaan yang diam-diam merusak prostat Anda. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana peradangan kronis bekerja secara diam-diam, namun berbahaya dalam mempercepat pembesaran prostat. Memahami proses ini akan membantu kita mengambil langkah yang lebih bijak dalam merawat tubuh. Saat kita mendengar kata peradangan, mungkin yang terbayang adalah rasa sakit, kemerahan, atau pembengkakan yang tampak jelas. Namun dalam tubuh, peradangan tidak selalu terlihat atau terasa langsung. Ada satu jenis peradangan yang bekerja diam-diam, berlangsung lama, dan bisa memberi dampak serius jika tidak ditangani. Itulah yang disebut peradangan kronis. Dan dalam konteks pembesaran prostat, peradangan kronis memegang peran yang sangat penting. Prostat adalah organ yang sensitif terhadap perubahan di sekitarnya. Saat terjadi tekanan akibat urin yang tertahan, infeksi ringan, atau bahkan kebiasaan hidup yang kurang sehat, sistem imun tubuh merespons dengan mengirimkan sel-sel khusus ke area tersebut untuk memperbaiki kondisi. Inilah awal dari proses peradangan. Namun,
Berbeda dengan luka di kulit yang sembuh dalam beberapa hari, peradangan di prostat bisa berlangsung terus-menerus tanpa gejala yang jelas. Tubuh seolah terus mengirim sinyal perbaikan, tetapi karena penyebab utamanya tidak hilang, seperti gaya hidup yang salah atau penekanan dari pembesaran prostat itu sendiri, proses ini menjadi berkelanjutan. Lama-kelamaan, peradangan itu justru mendorong prostat tumbuh lebih besar lagi. Bagaimana bisa? Saat peradangan terjadi, tubuh melepaskan berbagai zat kimia disebut sitokin dan faktor pertumbuhan yang dirancang untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Tapi, pada prostat, zat ini juga merangsang pertumbuhan sel-sel baru. Akibatnya, jaringan prostat bertambah besar dari waktu ke waktu. Ini menjadi seperti lingkaran setan. Pembesaran prostat menyebabkan iritasi, iritasi memicu peradangan, dan peradangan mendorong pembesaran lebih lanjut. Yang membuat kondisi ini lebih berbahaya adalah karena seringkali tidak ada rasa sakit yang jelas. Banyak pria tidak merasa demam, tidak merasakan nyeri tajam, atau tidak menyadari bahwa prostat mereka sedang meradang. Namun, mereka mulai mengalami gangguan buang air kecil, perasaan tidak nyaman di area panggul, atau tekanan samar di bawah perut. Gejala ini kadang disalahartikan sebagai kelelahan biasa atau penuaan alami. Selain itu, peradangan kronis juga bisa memengaruhi jaringan di sekitar prostat, seperti leher kandung kemih dan uretra. Hal ini mempersempit jalur keluarnya urin dan memperparah rasa ingin buang air kecil secara tiba-tiba, atau bahkan menyebabkan inkontinensia, kondisi ketika urin keluar tanpa kontrol. Perlu dipahami bahwa peradangan bukanlah musuh. Tubuh memang memerlukan proses ini untuk melindungi diri. Namun jika berlangsung terus-menerus, ia bisa berubah menjadi penyebab utama kerusakan jaringan. Karena itu, dalam penanganan BPH, banyak dokter tidak hanya fokus pada mengecilkan ukuran prostat, tetapi juga pada menghentikan siklus peradangan ini. Bagaimana cara mengelola peradangan kronis? Langkah pertama adalah melalui perubahan gaya hidup. Pola makan yang kaya akan makanan antiinflamasi, seperti tomat, ikan berlemak, sayuran hijau, dan buah-buahan, dapat membantu menurunkan aktivitas peradangan di dalam tubuh. Mengurangi konsumsi makanan olahan, gula tambahan, dan lemak jenuh juga sangat penting. Beberapa suplemen tertentu yang mengandung saw palmetto, lycopene, atau omega-3 telah terbukti secara ilmiah membantu meredakan gejala BPH dan menekan peradangan prostat. Namun, penggunaannya sebaiknya didiskusikan terlebih dahulu dengan tenaga medis. Selain itu, aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau senam ringan setiap hari membantu meningkatkan sirkulasi darah ke area panggul dan mempercepat penyembuhan jaringan. Jangan lupakan pentingnya istirahat yang cukup dan pengelolaan stres, karena keduanya juga berdampak besar pada sistem kekebalan tubuh dan tingkat peradangan. Kesimpulannya, peradangan kronis pada prostat sering terjadi secara perlahan dan tanpa disadari, tapi dampaknya nyata, dari gejala ringan hingga gangguan serius pada kandung kemih dan fungsi kemih. Dengan pemahaman yang benar dan tindakan sejak dini, kita bisa memutus rantai peradangan ini dan menjaga kesehatan prostat untuk jangka panjang. Di bagian berikutnya, kita akan mempelajari strategi alami dan sederhana yang bisa Anda lakukan mulai hari ini untuk membantu meredakan gejala BPH dan mendukung kesehatan prostat secara menyeluruh. Menjaga kesehatan prostat tidak selalu memerlukan obat atau perawatan medis yang rumit. Banyak solusi alami yang dapat dilakukan dari rumah, setiap hari, dan tanpa biaya besar. Kuncinya adalah konsistensi dan niat untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Dalam bagian ini, kita akan membahas beberapa cara yang sederhana
namun sangat efektif untuk membantu meredakan gejala BPH dan memperkuat fungsi prostat secara keseluruhan. Salah satu kebiasaan paling sederhana namun sangat penting adalah buang air kecil saat tubuh memberi sinyal. Menahan buang air kecil dalam waktu lama akan memberikan tekanan tambahan pada kandung kemih dan prostat. Seiring waktu, ini dapat melemahkan otot-otot kandung kemih dan menyebabkan retensi urin. Cobalah untuk membiasakan diri ke kamar mandi secara teratur, bahkan jika belum terasa sangat mendesak. Menjadwalkan waktu buang air kecil setiap beberapa jam bisa membantu tubuh membentuk kebiasaan baru yang lebih sehat. Senam Kegel adalah latihan yang ditujukan untuk memperkuat otot-otot dasar panggul, bagian tubuh yang berperan dalam mengontrol aliran urin. Latihan ini dapat membantu mengurangi gejala seperti tetesan urin setelah buang air kecil dan meningkatkan kontrol kandung kemih. Caranya sederhana, kencangkan otot di sekitar saluran kemih, seperti saat Anda menahan kencing, tahan selama 3-5 detik, lalu lepas perlahan. Ulangi sebanyak 10-15 kali per sesi, dan lakukan 2-3 kali sehari. Latihan ini bisa dilakukan di mana saja, saat duduk, berdiri, atau bahkan sambil menonton televisi. Apa yang Anda makan memainkan peran besar dalam kesehatan prostat. Pola makan yang tinggi lemak, jenuh, gula tambahan, dan makanan olahan dapat memicu peradangan dan memperburuk kondisi BPH. Sebaliknya, makanan yang kaya antioksidan dan senyawa antiinflamasi dapat membantu menenangkan sistem kekebalan dan memperlambat pertumbuhan prostat. Beberapa makanan yang sangat baik untuk prostat meliputi tomat, mengandung likopen, zat antioksidan yang mendukung kesehatan prostat, ikan berlemak, seperti salmon, sarden, sumber omega-3 alami yang membantu mengurangi peradangan, sayuran berdaun hijau, seperti bayam, kangkung, atau brokoli, kaya akan vitamin dan mineral penting, buah-buahan segar, seperti semangka, jeruk, dan beri yang tinggi antioksidan, mengurangi konsumsi daging merah, gorengan, dan makanan cepat saji juga akan sangat membantu dalam mengontrol gejala BPH. Banyak pria dengan gangguan kemih cenderung mengurangi minum air untuk menghindari sering ke kamar mandi. Namun ini justru memperburuk kondisi. Urin yang terlalu pekat bisa mengiritasi saluran kemih dan membuat gejala semakin parah. Usahakan untuk minum 6-8 gelas air putih setiap hari dan hindari minuman berkafein atau beralkohol yang dapat memperburuk frekuensi buang air kecil. Minum air secara bertahap sepanjang hari akan menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mendukung fungsi ginjal serta prostat. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, bersepeda santai, atau senam pagi tidak hanya menjaga kesehatan jantung dan berat badan, tetapi juga membantu meningkatkan sirkulasi darah ke daerah panggul. Ini penting untuk mencegah penumpukan cairan dan mendukung fungsi prostat. Anda tidak perlu olahraga berat. Cukup dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari atau melakukan peregangan ringan beberapa kali sehari sudah cukup untuk memberikan manfaat nyata. Terakhir, namun tidak kalah penting, lakukan pemeriksaan kesehatan prostat secara berkala, terutama setelah usia 50 tahun. Pemeriksaan sederhana oleh dokter bisa mendeteksi perubahan ukuran prostat atau gejala lain yang mungkin Anda tidak sadari. Lebih awal terdeteksi, lebih mudah untuk ditangani. Jangan ragu untuk berkonsultasi jika Anda merasa ada perubahan pada pola buang air kecil
atau jika merasakan ketidaknyamanan yang tidak biasa. Dengan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan sederhana di atas, Anda tidak hanya membantu meredakan gejala yang mungkin sudah dirasakan, tapi juga melindungi prostat Anda dari perburukan di masa depan. Kesehatan adalah hasil dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mulailah dari satu langkah hari ini, tubuh Anda akan berterima kasih di kemudian hari. Di bagian penutup nanti, kita akan merangkum semua pelajaran penting yang telah kita pelajari, sekaligus memberikan semangat untuk terus menjaga kesehatan prostat sebagai bentuk perhatian dan penghormatan kepada diri sendiri. Setelah kita membahas panjang lebar tentang pembesaran prostat, penyebabnya, gejala-gejala yang sering diabaikan, kebiasaan buruk yang perlu dihindari, hingga solusi sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari, kini saatnya kita merenungkan satu hal penting. Sehat di usia lanjut bukan soal keberuntungan, melainkan pilihan dan kepedulian terhadap diri sendiri. Usia 50 tahun ke atas bukanlah masa kemunduran. Justru ini adalah masa di mana kebijaksanaan hidup mulai berbicara. Tubuh mungkin tidak sekuat dulu, tetapi kesadaran untuk menjaga diri bisa menjadi lebih kuat. Dan merawat prostat adalah bagian dari kasih sayang terhadap tubuh yang telah menemani kita sepanjang hidup. Mari kita ingat kembali, pembesaran prostat, BPH, adalah kondisi yang umum, tetapi bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Gejala seperti sering buang air kecil di malam hari, aliran urin yang lemah, atau rasa tidak tuntas saat buang air kecil, bukan sekadar tanda penuaan. Dengan gaya hidup sehat, latihan ringan, makan makanan bergizi, dan kebiasaan yang benar, gejala bisa diredakan, bahkan dicegah sejak awal. Langkah-langkah kecil seperti tidak menahan buang air kecil, mengurangi konsumsi kafein, dan minum air putih cukup setiap hari, mungkin terdengar sederhana, tapi bila dilakukan secara konsisten, dampaknya sangat besar. Sama halnya dengan berjalan kaki di pagi hari, senam ringan, atau menyempatkan waktu untuk beristirahat dengan baik. Semuanya adalah bentuk perhatian yang akan dibalas oleh tubuh dengan kekuatan dan kenyamanan. Jangan lupa pula pentingnya pemeriksaan rutin ke dokter. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan saat sakit, tapi justru saat kita merasa baik-baik saja. Karena banyak masalah kesehatan, termasuk pembesaran prostat, berkembang diam-diam tanpa gejala yang jelas di awal. Deteksi dini adalah sahabat terbaik dalam menjaga kualitas hidup. Bagi Anda yang merasa sudah mengalami beberapa gejala yang kita bahas hari ini, ingatlah, belum terlambat untuk memulai perubahan. Tidak perlu merasa malu, takut, atau ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Kesehatan adalah hak setiap orang, dan tidak ada usia yang terlalu tua untuk mulai merawat diri. Dan jika Anda merasa sehat saat ini, lebih baik lagi. Gunakan informasi ini sebagai bekal untuk tetap sehat, tetap aktif, dan tetap menikmati hidup di usia matang dengan lebih tenang dan percaya diri. Kami juga mengajak Anda untuk berbagi cerita di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Anda bisa menginspirasi orang lain. Berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan informasi penting tentang kesehatan pria. Bagikan video ini kepada saudara, teman, atau siapapun yang Anda sayangi dan mungkin membutuhkan pengetahuan ini. Kesehatan prostat bukan hanya soal medis. Ini adalah tentang menjalani hari dengan rasa nyaman, tidur nyenyak tanpa gangguan, dan menjalankan aktivitas tanpa khawatir. Itu adalah hak setiap pria, termasuk Anda. Mulailah hari ini, satu langkah kecil demi langkah kecil. Karena seperti pepatah bijak mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Semoga Anda selalu sehat, kuat, dan bahagia menjalani setiap tahap kehidupan.